Yang masih pakai kerudung saja masih menggoda, apalagi yang pakaian anak TK. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal mu'minuna al-muttaqun kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, Islam, nikmat sehat dan waktu luang, yang alhamdulillah kita semua Allah mampukan untuk hadir di dalam rangka menjalani rutinitas di hari Ahad, yaitu apa? Amal sholih yang kita kerjakan bersama di rumah Quran Al-Faruq, menghadiri kajian muslimah. Dan semoga langkah-langkah dari kita semua yang hadir di sini menjadikan amal sholih yang Allah terima Subhanahu wa taala, yang Allah terima di sisinya, menjadikan amal-amal sholih yang Allah istiqomahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga juga tidak lupa tersanjung agungan pada uswatun hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalani sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita dijadikan kelompok orang-orang yang menjalankan sunnah-sunnah Nabi tersebut sampai datang hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu semua, alhamdulillah Ustadznya sudah hadir di sini di hadapan kita semua. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustadz Irfan Tajus Salatin, waktu dan tempatnya dipersilakan. Masuk ya. Yes. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalal wa kullu
Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakunallah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di hari Ahad 27 Jumadil Akhir atau bertepatan di tanggal 30 Januari 2021. 2022 ngikut sini. 2022 kita bisa berkumpul di rumah Quran Al-Faruq. Semoga Allah Ta'ala memberikan keberkahan atas usaha ibu-ibu semua sampai ke tempat ini. Kalau bukan karena kemauan yang tinggi, kalau bukan karena kemudahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ibu-ibu semua bisa jadi hari ini nggak hadir di sini, tapi lebih memilih di rumah berkumpul dengan anak cucunya, keluarganya, atau dengan segala aktivitas-aktivitas. Makanya Allah Ta'ala menjadikan bahwa setiap hamba Allah yang menuntut ilmu itu adalah sebagai kehendak Allah yang Allah ingin yang hadir di majelis tersebut menjadi pribadi yang lebih baik. Baik kuat akidahnya, benar ibadahnya, dan juga mulia akhlaknya. Jadi ini target kita ya ibu-ibu dan saudari sekalian. Jadi kita belajar menuntut ilmu selain ikhlas karena Allah, tanamkan dalam hati kita keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, agar ilmu yang masuk nanti bisa menambah keberkahan, menambah ketaatan kepada Allah. Kalau tidak ada niat yang kita sebutkan di atas, maka nanti akan menjadi orang nambah ilmu, bukan nambah takut sama Allah, tapi malah justru nambah sombong. Itu yang kita nggak mau ya. Makanya kita luruskan niat kita. Selain ikhlas, kita ingin menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Siap ya Bu ya? Masya Allah. Sampai jam berapa kita nanti? Jam 12. Masya Allah. Semangat sekali. Tema kita kali ini adalah 6 golongan wanita yang sulit masuk jannah. Ummahat dan saudari-saudariku yang dirahmati Allah, bagi orang yang beriman, tidak ada ketinggian cita-cita, keluhuran tujuan dalam hidup kecuali ingin masuk jannah. Nabi SAW pernah bersabda, "Man adlaja balagal manzilah, ala inna sil'atallah al-jannah, ala inna sil'atallahil ghaliyah." Barang siapa yang dia bergegas, maka dia akan mencapai tujuan lebih cepat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu surga. Ketahuilah dagangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mahal harganya. Makanya Nabi SAW juga bersabda, "Hujjibatil jannah bil makarih wa hujjibatin nari bisyahwat." Bahwasanya surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak disukai jiwa, sedangkan neraka itu diselimuti yang sesuai dengan syahwat. Maka untuk sampai kita masuk ke dalam jannah,
ada onak duri dan ujian-ujian yang menghadang, yang terkadang sangat berat untuk kita kalahkan. Tetapi giliran masuk neraka, segalanya nampak indah dan menyenangkan. Seringkali hawa nafsu kita lalai dan tidak bisa kita kontrol dan jaga diri kita. Kita tenggelam semakin larut dengan maksiat dan tidak terasa kemudian kita berakhir menjadi penghuni neraka. Wal'iyadzubillah. Maka suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa penduduk neraka yang paling banyak itu adalah dari kalangan wanita. Jangankan ibu dan akhwat semua nanya, kenapa wanita? Kenapa? Para sahabiyah juga protes. Sahabat-sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga sedikit mempertanyakan, kenapa ya Rasulullah kok banyak penghuni neraka itu adalah wanita? Apa sebabnya? Banyak sebabnya. Salah satu atau salah duanya itu adalah karena kasratul la'nah wa kufranul asir. Adalah karena banyaknya lisan yang suka melaknat dan juga kurang syukur dengan pemberian suaminya. Intinya, jangan sampai kita termasuk golongan yang penghuni neraka. Kalau kita katakan bahwa di penghuni surga kebanyakan laki-laki atau perempuan? Perempuan juga. Jadi yang banyak masuk neraka perempuan, yang paling banyak di surga perempuan juga. Oh, jadi nyambung. Ya memang populasi wanita lebih banyak daripada laki-laki. Maka kesempatan kita kali ini adalah membahas golongan wanita yang sulit masuk jannah. Yang pertama, enggan taat sama suami. Enggan. Al-i'rad anit ta'ah. Dia enggan taat kepada suaminya. Memang kita katakan bahwa sebagai seorang wanita, ketika dia hidup berumah tangga, maka dia laksana ra'iyah, sebagaimana rakyat. Ra'iyah itu dari bahasa Arab, diserap ke Indonesia jadi rakyat. Bahwa seorang istri itu adalah ra'iyah, sementara suami itu adalah merupakan sosok pemimpinnya. Kita sebutkan al-qawwam, pemimpin. Maka seharusnya sebagai ra'iyah taat kepada pemimpinnya. Hal ini dijelaskan di dalam surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan para pemimpin kalian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Ibnu Katsir berkata bahwa ulil amri di situ adalah
minal imamatil uzma, dari kepemimpinan yang tertinggi yaitu pemimpin negara, hatta sampai kepada kepala keluarga. Jadi hak untuk diberikan kepada suami itu adalah taat. Seorang istri wajib taat sama suaminya selama perintah itu tidak dalam rangka bermaksiat, selama perintahnya tidak melanggar Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maka ketaatan seorang istri kepada suami adalah mutlak, bersyarat, selama tidak maksiat. Seorang suami itu sebagai pemimpin punya hak ditaati. Kalau kepemimpinan tidak ada ketaatan, maka tidak ada gunanya. Berat tidak? Berat. Apalagi ibu tinggal atau hidup di era modern. Yang jelas situasinya berbeda. Ketika Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa para suami lelaki itu adalah pemimpin bagi kalangan wanita, dikarenakan bima faddalahullah, karena Allah memang lebih memuliakan bagi si lelaki suami tadi dibandingkan istrinya. Apa yang dimuliakan, yang diutamakan? Karena sang suami, sang laki-laki ini menjadi tulang punggung keluarganya. Makanya kita katakan kenapa di era modern itu sulit dan lebih susah. Karena memang terjadi pergeseran. Hari ini para wanita, banyak di antara ibu barangkali mungkin merasa punya kemampuan yang sama dibandingkan suaminya. Atau bahkan tidak jarang ibu punya kemampuan lebih dibandingkan suaminya. Bahkan ada istri itu malah menjadi tulang punggung keluarganya. Ada, Bu? Kayaknya banyak ini. Jadi ada pergeseran nilai di situ. Jadi ini lebih berat lagi memang. Berat dalam jiwa. Tetapi bagi orang yang mendambakan surga dan menjauhkan diri dari neraka, maka dia rela, dia tahan gejolak jiwanya. Bagaimana caranya masuk ke surga, jauh dari neraka. Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena satu keperluan. Seselesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Azatu zaujin anti?" Apakah engkau bersuami? Qalat na'am. Maka Bibi Al-Husain menjawab, ya, saya bersuami. Qal, maka Nabi bersabda, kaifa antilah? Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Qalat, maka bibinya Al-Husain tadi berkata, ma'aluhu illa ma'ajaztu an.
Dia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak sanggup. Maka Rasulullah bersabda, fangzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki wa naruki. Rasulullah bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu. Lihatlah kedudukanmu nanti, apakah masuk surga dan neraka tergantung sikapmu kepada suamimu. Karena sesungguhnya suamimu adalah surga dan nerakamu. Tadi kita katakan, Ibu, berat sekali memang untuk bisa mentaati semua perintah suami, baik di kala lapang maupun sempit, di kala suka ataupun duka, di kala kita berada ataupun papa. Benar. Apalagi yang tidak sesuai dengan pikiran kita. Apalagi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Berat. Apalagi kalau ibu sudah terkontaminasi dengan pikiran barat. Apa kontaminirnya? Apa racunnya? Menyatakan bahwa wanita harus punya emansipasi. Biar ibu nggak ngantuk. Udah ngantuk kan? Cuacanya memang mendukung untuk belajar. Jadi kalau sudah kena racun seperti itu, maaf, sekarang banyak yang dicontohkan oleh para selebritis. Nikah hari ini, 2 minggu kemudian cerai. Cari lagi. Alasannya karena sudah beda visi. Alasan apa itu beda visi? Sehingga ini menjadi contoh, ibu sekalian. Dan saya coba mengulik data. Ana coba ngulik data di Badan Pusat Statistik Nasional, BPS. Di mana BPS Lampung? Tahu letaknya di mana? Tetangga dekat sini. Dikuliklah. Dicari datanya. Jadi, ini saya lihat dari data per 2014. Angka perceraian terbesar se-Asia Pasifik itu ada di Indonesia. Per 90 detik di negeri ini terjadi perceraian. Jadi kalau ibu dan saudari sekalian di Al-Faruq selama 1 jam saja, berapa terjadi perceraian? Kalau per 90 detik, coba ngitung. 90 detik itu 1,5 menit. Kalau 60 menit berarti berapa? 45 perceraian. Jadi ibu duduk di sini, terjadi 45 perceraian. Mencengangkan lagi. 70% istri menggugat suami.
Jadi kalau suami menceraikan istri itu cuma 30%. 70% istri menggugat cerai suaminya. Apalagi di era pandemi. Di Jawa Barat saya baca surat kabar semenjak pandemi, karena banyak suami-suami yang di PHK, ramai-ramai menggugat cerai suaminya. Ini adalah negeri Indonesia. Mayoritas penduduknya kok bisa? Perceraian tertinggi se-Asia Pasifik. Apa yang bisa kita katakan dengan fakta seperti ini? Karena kurang gigihnya para istri untuk sabar taat sama suami. Kalau berbicara kekurangan, nggak ada manusia yang sempurna. Tidak ada laki-laki yang bagaikan pangeran naik kuda putih. Tidak ada. Yang ganteng. Tidak ada. Yang baik. Yang kaya. Bangsawan. Tidak ada. Yang ada suami-suami laki-laki yang penuh dengan kekurangan. Makanya sebenarnya ketika menikah, bukan dengan semua kelebihannya, plus kekurangannya. Maka ketika sudah terjadi pernikahan dengan siapapun orangnya, hendaknya qanaah, fokus taat sama suami. Ya qanaah, itulah sudah takdirnya. Merasa ridho dengan semua yang ditakdirkan Allah. Tidak perlu mengandai-andai. Ini suaminya kayak apa dibandingkannya dengan artis Korea. Gimana? Saya yakin kalau ibu-ibu di sini enggak lah ya. Masa laki-laki Korea yang kayak gitu jadi idola? Kayak perempuan. Ada, Bu? Nggak ada, saya yakin. Nggak ada yang ngaku ya? Jangan ya. Nggak usah mengandai-andai. Andaikan fulan. Nggak usah mengandai-andai. Hadapi kenyataan, hadapi takdirnya, fokus meraih surga dengan taat sama suami. Suka atau tidak suka. Karena itu bagian daripada apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya adalah ujian. Apakah kita lulus atau tidak? Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalaulah boleh lah suami ataupun manusia sujud kepada manusia yang lain, maka aku perintahkan wanita untuk sujud pada suami. Karena suami itu adalah garansi surga atau neraka. Gimana, Bu? Taat sama suami selama tidak dalam rangka bermaksiat. Habis pakai. Jadi kalau kita pengen tahu apakah kita penduduk surga atau penduduk neraka, sudah
gampang ngukurnya. Seberapa taatkah kita kepada suami? Kita, ibu. Seberapa taat ibu, taat sama suami. Bukan kita. Kalau kita bahaya. Sederhana sebenarnya. Kalau memang kita mau masuk surga, coba bagaimana perlakuan dengan suaminya. Suaminya minta dibuatin kopi, sami'na wa ata'na. Jangan tunda-tunda. Bu, bikinin kopi ya. Iya Pak, nanti ya. Nunggu setengah jam suaminya. Kok nggak datang-datang kopi? Bu, sudah selesai belum? Dikit lagi. Setengah jam bikin kopi nggak kelar-kelar. Rupanya lagi nangis. Gasnya habis. Artinya, kalau kita katakan bahwa kalau ada perintah suami, jangan tunda, segera. Apapun kesibukan kita, apalagi hanya perkara jawab WA. Siap. Kayak TNI ya, siap komandan. Segera laksanakan. Suami itu Pak, suami itu Bu, itu tidak suka ditunda-tunda. Jangan tunda-tunda. Pokoknya kalau ada beberapa urusan, dahulukan suami, taat sama suaminya. Dahulukan. Makanya dahulu ada seorang wanita sholihah, dia punya suami yang tidak banyak kelebihannya. Dia serahkan kepada suaminya cambuk. Suamiku, ini cambuk. Kalau kau tidak puas dengan apa yang saya lakukan, kau boleh cambuk saya. Supaya apa? Supaya bisa masuk surga. Imam Ibnu Qayyim menuliskan di dalam satu kitab. Kitab ini luar biasa. Kalau di Indonesia diterjemahkan menjadi Taman Orang yang Jatuh Cinta. Pada suatu malam ada istri yang bicara dengan suaminya. Suamiku, mudah-mudahan kita masuk surga. Kata suaminya, amin, Allahumma amin. Kata istrinya, kayaknya kita pakai jalur yang berbeda, suami. Walaupun masuk surga, tapi jalurnya berbeda. Suaminya bingung, maksudmu apa, Dek? Ya, kita masuk surga, tapi dari jalur yang berbeda. Engkau dari jalur bersyukur, saya dari jalur bersabar. Kamu bersyukur dapat seperti saya. Saya cantik, baik, kaya, anak orang terpandang. Kau banyak bersyukur, kau masuk surga. Tapi kalau saya masuk surga dari sabar. Muka ya ancur-ancuran. Kaya juga pas-pasan. Makanya kita masuk surga dari jalur berbeda. Nggak masalah kayak gitu. Ini dalam rangka bukan ngata-ngatain ya. Sesuai realitas. Jadi ibu sekalian, jadi apapun yang terjadi dan apapun bentuk suami taat dalam rangka masuk ke surga. Sudahlah, ndak usah mikir yang macam-macam. Udah qanaah.
dengan apa yang Allah sudah berikan, ya. Tidak usah mengandai-andai. Apalagi mengandaikan mantannya. Wah, bahaya. Udahlah, tinggalkan. Jadikan suami adalah manusia terhebat dalam hidup ibu sekalian. Apapun bentuknya, apapun kedudukannya, jadikan manusia yang terhebat, yang layak untuk ditaati. Sekalipun kita tidak bisa melihatnya, lihatlah Allah di belakangnya. Ridho Allah tergantung ridho suami. Surga Allah tergantung bagaimana attitude, sikapnya ibu sekalian kepada suaminya. Jadi kalau orang yang nggak mau taat sama suami, ini bakal sulit masuk surga. Yang kedua, kurang bersyukur pada pemberian suami. Tadi kita sudah sedikit singgung dalilnya di depan, kufranul asir. Ada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ini hadis yang kita sebutkan di awal. Wa ra'aitun nari falam ara kal yaumi manzara qattun wa ra'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Qalu lima ya Rasulullah. Mereka para sahabiah wanita bertanya, kenapa bisa seperti itu wahai Rasulullah? Qala bi kufrihinna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena kekufurannya. Qila yakfurna billah. Apakah karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap pasangannya, maksudnya mengingkari kebaikannya. Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun. Mereka jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat sedikit engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti ia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Bu, yang disebutkan di sini kufranul asir, tidak bersyukur dengan pemberian suami, adalah sampai pada seperti itu. Suami itu sudah berbuat baik, banyak kebaikan, tapi giliran suami sedikit kurang baik, wanita seringkali amnesia dengan kebaikan suaminya, ya. Para wanita itu amnesia dengan kebaikan suami, tapi nampak cerdas, ber-IQ tinggi kalau melihat keburukannya. Yang diingat keburukannya terus. Itu namanya kufranul asir. Kurang menghargai pemberian suami. Suami sudah berbuat baik sejak menikah. Bahkan ibu perlu tahu bahwa para suami kadang tidak memikirkan badannya, banting tulang. Tulang aja dibanting. Untuk usaha nyari uang. Yang dipikirnya kebahagiaan istri dan anak-anak. Biarpun mereka dihina, biarpun mereka ditekan oleh bosnya dan koleganya,
Biarpun dia dihina dimanapun, banting tulang, kerja keras. Kepala jadi kakinya, kakinya jadi kepalanya. Tapi itu semua demi anak dan istrinya. Maka oleh karenanya kalau suami kurang perhatian nomor sepatu ibu, wajar. Pak, ini kan kita sudah nikah 10 tahun, 5 tahun. Masa saya nggak dibeliin sepatu? Kata suaminya, berapa nomor kakimu? Ya? Masa nomor kaki saya aja nggak tahu? Marah. Tiba-tiba suami capek kerja, ibu sudah merajuk cemberut. Ditanya sama suaminya, kenapa bu kok cemberut? Kenapa kok ya bermuka masam? Kamu marah ya? Apa kata ibu? Pikir aja sendiri. Gimana? Suami sampai bingung. Mau apa bu? Mau saya belikan? Apa yang mau saya belikan? Cerita dong. Kata ibunya apa? Nggak perlu. Suaminya nggak paham. Perempuan itu kalau bilang nggak perlu artinya iya. Betul nggak bu? Suaminya nggak perlu ya, ya sudah. Nah ini kurang peka suaminya. Ini kaidah ya bagi para suami. Kalau istri bilang enggak itu artinya iya. Suaminya nggak peka. Ujung-ujungnya rame di status. Dasar semua lelaki sama aja. Nggak ngerti perasaan perempuan. Ngomel di status rame. Ini sebenarnya komunikasi saja. Ibu kalau mau sesuatu terbuka aja, nggak usah malu-malu. Kalau suaminya model nggak peka, ya harus dikasih tahu nggak apa-apa. Saya pengen ini. Jangan nunggu inisiatif. Laki-laki memang modelnya begitu. Lupa tanggal, lupa ukuran. Itu suami itu rata-rata. Karena suami itu yang dipikirkan adalah persoalan-persoalan yang memang diandalkan pikiran. Jadi kalau suami itu ingetannya pendek, Bu. Tapi kalau bagi wanita itu yang diandalkan perasaan. Sesuatu yang berkesan maka akan lama dalam memori. Jadi jangan paksa suami untuk mengetahui segala hal ihwal tentang ibu semua. Nah, ini modal juga yang belum nikah ya. Jadi harus juga punya kesadaran bahwa sebenarnya ya lebih baik terbuka. Lebih baik terbuka. Jangan tekan suami pada perkara yang tidak sanggup. Syukuri saja pemberian suami. Besar, kecil, syukuri. Jangan cerita kepada orang lain dulu. Ceritakan kepada suami. Pak, sekarang ini kan minyak naik, bawang naik. Bukan naik, pindah harga sekarang. Ganti harga. Kalau dulu 2 juta cukup sebulan. Sekarang ini nggak cukup 2 juta. Ngomong aja kurang Pak. Gimana solusinya? Pikir suaminya mikir. Oh berarti ada sektor-sektor yang perlu dihemat. Ada sektor-sektor yang perlu diirit. Solusi selalu ada kalau ada diskusi. Jangan kemudian nyimpen di dalam hati, tidak diungkapkan secara terbuka kepada suami, ceritanya kepada orang yang nggak bertanggung jawab.
sharing kok antar sesama perempuan, sharing suami. Jangan ceritakan keburukannya. Nanti ada pembahasan berikutnya. Jadi apa? Syukuri, Bu. Qanaah. Apa yang memang diberikan suami, syukuri saja. Insya Allah berkah. Kalau berbicara keinginan, gak akan ada habis-habisnya. Fokus pada kebutuhan. Jadi Ibu, kalau membeli sesuatu tuh jangan karena keinginan, kebutuhan. Kalau keinginan gak kelar-kelar, suami mau punya pendapatan berapapun, gak akan cukup memenuhi segala keinginan Ibu. Gak cukup. Makanya kata Nabi, manusia itu tidak lebih kurang daripada serakahnya serigala lapar. Bahkan dalam redaksi, 2 ekor serigala lapar yang dilepas ke kandang kambing itu tidaklah lebih kurang serakah daripada manusia. Lebih serakah manusia daripada 2 ekor serigala. Kenapa? Manusia itu kalau dikasih 1 lembah pasti menginginkan 2 manusia. Nggak laki-laki, nggak perempuan, sama. Kalau urusan dunia, kalau yang diperturutkan keinginan, nggak akan kelar-kelar. Apalagi ibu modelnya panasan. Tetangga beli kulkas baru, panas. Masa sih kita kulkasnya nggak ganti-ganti 8 tahun loh Pak. Padahal kulkasnya masih berfungsi. Lihat tetangganya bawa motor baru, dibeliin sama suaminya motor khusus. Ngerajuk tuh tetangga aja istrinya dibeliin motor sendiri. Kenapa saya nggak dibelikan? Ini nggak akan kelar-kelar. Model gini nggak akan selesai-selesai. Yang namanya urusan dunia, kalau mengejar keinginan, maka akan semakin haus. Seperti minum air laut, diminum makin haus. Makanya, caranya ibu untuk bisa bersyukur, fokus pada kebutuhan. Yang ketiga, yang sulit masuk surga berikutnya wanita yang menyemir rambutnya khususnya dengan warna hitam. Dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu qaumun yakhdhibuna fi akhiriz zaman bisawadika wa hawasilil hamam la yarihuna raihatal jannah. Pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dadanya merpati. Mereka tidak akan mendapat baunya surga. Ini nggak sepele Bu, cuma rambut aja kok jadi nggak masuk surga. Dalam bersyariat itu ibu sekalian jangan pakai logika. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah memberikan kewajiban-kewajiban, maka taati, jangan kau langgar, jangan kau tinggalkan. Wahadda hududa, dan Allah memberikan batasan-batasan, aturan-aturan, larangan-larangan. Fala ta'taduha, maka janganlah melanggarnya. Jadi kalau kita perhatikan di dalam bersyariat, ibu sekalian,
Jangan pakai logika. Innama qaulul mu'minin idza du'u ilallahi wa rasulihi qalu sami'na wa ta'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diserukan kepada mereka untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Yang bisa dikerjakan, kerjakan semaksimal mungkin. Yang ditinggalkan, tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau memang itu ada larangan, kalaulah itu ada ancaman, tinggalkan. Abang. Jadi gimana? Gak boleh nyemir warna kalau warna lain, boleh. Merah, biru, hijau, atau bikin pelangi lah rambutnya. Dalam rangka bukan tasyabbuh ya. Sama laki-laki juga. Perempuan laki-laki sama nggak boleh. Jadi ibu, kecantikan pasti akan pudar. Muka yang kencang jadi kering, rambut yang hitam jadi sabar. Sabar hidup di dunia. Ada waktunya ibu nanti punya kecantikan yang pada hari itu tidak ada yang bersifat nenek-nenek, nggak ada. Nenek-nenek tidak masuk surga. Yang masuk surga adalah mereka yang sebaya, yang punya umur di masa emasnya, kecantikannya melebihi kecantikan penduduk asli dari bidadari-bidadari surga. Pada hari itu para suami terbelalak karena surga terang benderang. Dikiranya Allah Ar-Rahman sedang berkunjung padanya, tapi ternyata si cahaya terang benderang yang memadamkan cahaya bidadari-bidadari tersebut bukan malaikat, bukan Allah Ar-Rahman, tetapi justru adalah wanita-wanita surga, istrinya di dunia. Jadi kalau rambutnya sudah putih, wajar. Jangan mudah ngeluh, tuh rambut saya sudah putih, ya sudah tua, sudah selesai. Waduh, muka saya sudah keriput, wajar, sudah tua. Nggak usah ditarik-tarik. Tarik tambah. Makin lama ditarik sobek. Dikencangkan, ditarik, di macam-macam. Sabar. Sudah memang di dunia itu begitu. Yang keempat. Sampai jam berapa ini? Sebentar lagi lah, baru keempat nih. 5 menit lagi. Minta izin ya, 10 menit ya. Wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Nih, tadi kita sudah sedikit singgung datanya. Dari Sauban radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang meminta cerai tanpa ada alasan yang dibenarkan dalam syariah, maka haram baginya mencium bau surga. Baunya saja haram, apalagi memasukinya. Jadi ibu sekalian,
hendaknya bagi kita, bagi ummahat seluruhnya, menjaga pernikahan ini. Kalau berbicara mau lepas, ya lepas sudah. Tapi tanggung jawab kita di hadapan Allah ketika kita bersumpah dengan akad. Bagi laki-laki ketika dia mengatakan, kubiltun nikahan, aku terima nikahnya, fulana binti fulan, dengan mahar sekian dibayar tunai, maka itu sudah menjadikan mitsaqan ghaliza. Langit tergetar karena sumpah ini. Dan kalau itu disumpahkan, dikeluarkan dengan lisannya, dia harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah nikah, pernikahan harus dipertahankan. Jangan kemudian lalu ada cinta kedua dan ketiga. Bisa nggak wanita bersuami jatuh cinta lagi? Bisa. Sangat bisa. Tapi wanita yang beriman tidak jadikan cintanya itu diikuti dalam rangka melanggar syariat. Karena cinta itu datangnya dari mana? Allah yang memberi cinta. Cinta itu datang dari Allah. Datang kepada para wanita adalah sebagai ujian. Makanya nih bagi para ibu ya, jangan suka cerita suaminya kepada wanita lain. Gak usah. Stop. Jangan bikin wanita lain mengandai-andai. Begitu pula suami, gak usah cerita tentang istrinya, gak usah. Baiknya pun gak usah. Hanya bikin orang hasad. Ya kan? Maka nanti ada orang yang disebut apa tuh? Pelakor. Layangan putus lagi. Saya belum nonton, cuma ya banyak ngomong layangan putus. Saya nggak ngerti itu tentang apa. Tentang apa, Mas? Nggak tahu juga. Ya, secara garis besar saya lihat sinopsisnya ya, begitu. Artinya apa? Itu sebenarnya karena memang ada perbincangan. Bagi wanitanya menutup aurat, bagi laki-lakinya menundukkan pandangan, itu lebih azka, lebih suci, lebih bersih. Bagus itu seorang wanita itu adalah at-tahirah, yang suci. Apa at-tahirah yang sebagaimana dimiliki oleh Ibunda Khadijah? Tidak mengenal laki-laki lain kecuali suaminya. Bukan mengenal di sini nggak tahu orang. Cuma maksudnya adalah bahwa sekalipun ada orang yang menarik dirinya, tapi dia berusaha menekannya, minta kepada Allah hanya untuk suaminya saja. Minta sama Allah. Jadi ibu sekalian, kita katakan bahwa jangan mudah minta cerai. Maka kalau ada orang konsul, sampai orang konsul kalau sama anak itu capek lah, kalau sama Ustadz Irfan mah pasti disuruh bertahan. Loh, memang gimana kalau ibu misalnya, Bu, Ustadz gimana? Saya minta cerai boleh nggak? Pasti jawab jangan cerai dulu, bertahan dulu. Bismillah. Kenapa? Karena penting menjaga ini. Banyak manajemen konflik yang belum dilewatkan. Jadi sebenarnya sebelum benar-benar bercerai itu ada manajemen konflik yang seharusnya kita penuhi. Jadi jangan mudah cerai. Apalagi hanya gara-gara saya sudah cinta sama yang lain. Ini masuk kategori ini. Wanita mana saja yang minta cerai tanpa ada alasan yang jelas menurut syariah, maka haram baginya mencium bau surga. Yang kelima,
Terakhir, wanita yang kelima, ini belum terakhir ya. Wanita yang mengaku keturunan orang lain. Realisasinya gimana? Biasanya dalam perwalian nikah. Untuk menaikkan gengsinya, bergainingnya, kadang mengaku anak keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi lam yarah raihatal jannah." Barang siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Ingat ibu, nikah sirri bukan berarti boleh tanpa wali yang sah. Kalau nikah sirri dalam perspektif syariah, dia harus wali nikah yang sah. Jangan dikit-dikit nikah sirri di kota lain, minta sama orang yang disebut ustadz, nikahkan. Tidak cukup yang seperti itu. Hati-hati. Jadi siapa yang mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga tercium pada jarak 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu kemana? Keliling bumi. Keliling bumi. 70 tahun perjalanan. Itu pun kalau naik onta. Keliling bumi. Kalau naik pesawat jet atau supersonik berkecepatan seperti secepat suara, nah itu nggak perlu 70 tahun, sehari sudah selesai, 12 jam untuk keliling bumi. Artinya bahwa dari jarak yang sekian jauhnya wangi surga kecium, tapi tidak diberikan kepada orang yang mengaku keturunan orang lain. Maka ini diperhatikan bagi yang menjadi anak angkat, mengangkat anak angkat. Jangan mengganti nasab. Gak boleh, haram hukumnya. Bahkan termasuk dosa besar. Imam Az-Zahabi memasukkannya di dalam kitab Al-Kabair sebagai dosa besar, konsekuensinya neraka. Jadi gak boleh kita sembarangan mengganti binti kepada orang yang bukan ayahnya. Terakhir, waktunya habis ini. Wanita yang berpakaian tapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Sinfani min ahli nar, lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adhnabil baqar, yadribuna bihan nasi wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun mumilatun ma'ilat, ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha, wa inna rihaha la yujadu min masiratin kada wa kada." Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Satu kaum yang membawa cambuk seperti seekor sapi, dengannya ia memukuli orang. Wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok dalam rangka menggoda para lelaki. Condong dari ketaatan, artinya tidak mau taat. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga, tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Gimana? Mode, fashion diciptakan orang Yahudi agar menarik urat malu wanita hingga menjebak para lelaki agar melakukan kemaksiatan. Maka sesungguhnya jika pergi keluar rumah seorang wanita, hatta sampai dia menutupi auratnya, tidaklah dia pergi keluar kecuali diikuti syaitan.
Lalu kemudian syaitan akan menghiasi rupanya. Syaitan akan menghiasi wujudnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau wanita keluar rumah pakai hijab syar'i, bahkan pakai niqab sekalipun, tetap diikuti syaitan dan dijadikan nampak indah bagi laki-laki yang bukan mahram. Yang pakai pakaian syar'i saja dinampakkan indah, apalagi tidak. Yang masih pakai kerudung saja masih menggoda, apalagi yang pakaian anak TK. Anak TK dipakai sama ibu-ibu. Nah, ini bahaya lagi. Maka pakailah hijab syar'i, meminimalisir terjadinya kemaksiatan. Tepat 10 menit sudah selesai. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Raisul Jalasah. Barakallahu fikum.